Selamat pagi anak-anak. Semoga Pagi, Bu. pagi ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir di pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan mulai pembelajaran tema 7. Nah, sebelum belajar silakan anak-anak bersyukur sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, yaitu budaya positifnya. Silakan Jody pimpin, yang lain posisi tangan ingat seperti apa. Nah, Jody pimpin, Yona dan Fitri silakan dikeraskan suaranya. Ayo mulai. Teman-teman, mari kita bersyukur. Mulai. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar yang membuat kami menjadi generasi hebat ya, bagus. Nah, sekarang bisa dimatikan dulu suaranya semuanya. Nah, anak-anak, Ibu senang ya karena anak-anak masih ingat kalau di awal pembelajaran, tidak hanya di awal pembelajaran, di awal kegiatan apapun jangan lupa untuk berdoa atau bersyukur, karena dengan berdoa atau bersyukur anak-anak akan selamat atau dilindungi oleh Tuhan ya. Semoga pembelajaran hari ini nanti berguna untuk anak-anak semua. Nah, Ibu mempunyai sesuatu untuk anak-anak biar anak-anak bisa nanti konsentrasi. Ya, nanti anak-anak bisa jawabnya kalau memang suaranya terganggu. Anak-anak boleh mematikan kamera, tapi kalau suaranya tidak terganggu, Ibu harap anak-anak jangan mematikan kamera. Nah, untuk hari ini selanjutnya Ibu punya sesuatu untuk anak-anak. Nanti jawabnya bisa di teka-teki atau game untuk anak-anak untuk melatih konsentrasi. Nah, sekarang Ibu, anak-anak silakan bisa menjawab Nah, konsentrasi. Siap-siap. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah? Silakan jawabnya di chat boleh kalau memang suaranya gangguan. Anak-anak bisa jawab di chat apakah presentasi Ibu sudah kelihatan. Yang sana ada, Bu. Belum kelihatan. Ya ampun, Bu. Nah, ampun. Ya ampun, Bu. Ampun. Berarti sudah ya. Sekarang Ibu minta anak-anak itu konsentrasi ke warna. Jangan ke tulisan ya. Hati-hati. Ke warna. Coba. Warna merah yang mana? Warna merah yang mana? Boleh jawab di... Biru, Bu. Biru. Warna merah yang mana? Bisa jawab langsung, hidupkan suaranya, atau di chat. Warna merah yang mana? Di biru, Bu. Warna merah, hati-hati. Yang mana warna merah? Masa pagi-pagi konsentrasinya hilang? Hitam hijau, Bu. Nah, itu baru benar. Warna merah itu kan dihitam sama hijau warna merah. Hati-hati. Warna biru yang mana? Merah, kuning, putih. Putih, kuning, Bu. Kuning. Putih? Merah, kuning, putih, Bu. Merah, kuning, putih. Ya, bagus. Yang warna hijau mana hijau? Kuning, coklat, ungu. Kuning, coklat, ungu. Ya, bagus. Berarti masih konsentrasi ya karena masih pagi. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Lagi 2. Ibu langsung bertanya biar bisa ngelihat wajahnya anak-anak. Silakan jawab. Coba sebutkan nama-nama buah dalam 1 detik.
Apa? Wah, tenaga. Terus mana? Salah, lama. Babakan Bu. Belum ada yang tepat. Silakan matikan dulu suaranya. Belum ada yang tepat. Kalau diminta sebutkan nama-nama buah dalam 1 detik, rujak jawabannya. Rujak kan banyak buah itu. Rujak jawabannya. Konsentrasi, makanya Ibu bilang konsentrasi, jangan jauh-jauh pikirannya. Coba sekarang lagi 1 pertanyaannya. Lagi 1, apa perbedaan semut sama manusia? Yang bisa ngomong, yang tidak, matikan kamera biar tidak ribut. Matikan suara biar tidak ribut. Kenapa, Jody? Semut lebih kecil, manusia lebih besar. Semut lebih kecil, manusia lebih besar. Lalu yang lain siapa bisa jawab? Semut lebih kecil, manusia lebih besar. Ini teka-teki loh ini. Jawabannya tidak harus perbedaan yang benarnya. Tode bisa, Tode? Manusia bisa bicara, semut tidak bisa. Manusia bisa bicara, semut tidak bisa. Udah, jawabannya yang benar adalah kalau manusia bisa kesemutan, semut tidak bisa kemanusiaan. Ketawa Jody. Benar kan, emang pernah ngeliat semut kemanusiaan? Tidak. Oke. Udah cukup sekarang gamenya. Sekarang lanjut. Nah, siapa anak-anak yang pernah ngirim surat cinta sama temannya ini? Ayo. Siapa tahu nanti naksir sama temannya di sebelah. Ya, Bu. Siapa pernah punya surat cinta? Yang kan, Bu. Oh, enggak pernah. Yang Oke. Berarti belum pernah buat surat? Belum, karena chatting. Oke, sekarang Ibu. Nah, hari ini kita belajar khusus tentang membuat surat, yaitu surat undangan. Siapa pernah ulang tahun? Siapa pernah merayakan ulang tahun? Ya, Bu. Caranya ngundang teman, bagaimana caranya ngundang teman pada saat ulang tahun? Langsung ngomong, nanti datang ya ke ulang tahun saya, begitu? Ya. Ya, langsung ngomong. Ya. Oke. Yang jauh kalau buat surat. Kalau jauh baru buat surat. Oke, berarti undangannya belum ada yang jauh ya. Nah, sekarang anak-anak Ibu akan mengajarkan cara membuat surat atau kita belajar tentang surat undangan. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 149. Nah, silakan buka bukunya dulu. Kamera suaranya boleh dimatikan dulu nih, biar tidak bergema. Halaman berapa, Bu? 149. Berapa, Bu? 149. Betul, Bu. Nah, Pun, Bu. Ibu Pun, Bu. punya contoh surat. Sekarang Pun, Ibu Bu. tunjukkan contoh surat. Contoh surat, biar nanti anak-anak bisa membuat surat ya. Ibu punya contoh surat. Nah, di sini Ibu punya banyak contoh surat. Ibu. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat di layarnya Ibu atau di bukunya anak-anak contoh surat. Nah, sudah bisa kelihatan anak-anak? Sudah? Pun, Bu. Nah, kalau tidak jelas yang ada di layar, anak-anak bisa lihat langsung di buku halaman 151 atau 150. Ampun, Bu. Nah, coba anak-anak amati suratnya itu yang pertama. Surat undangan kepada siapa? Undangan kepada pelajar, Bu. Kepada? Pelajar. Murid, Bu. Kepada? Pelajar. Murid.
yang mengundang siapa yang mengundang? Guru, Bu. Coba lihat, bagusin ngelihat, coba. Nih, Ibu besarkan. Bapak Hermawan. Nah, ingat, suratnya ditujukan kepada siapa? Bapak Hermawan. Kepada yang terhormat, YTH itu yang terhormat, Bapak Hermawan. Yang mengundang siapa? Siapa yang daerah? Siapa yang mengundang? Pemerintah daerah Dusun Mentari. Pemerintah daerah Dusun Mentari. Coba lihat betul-betul. Yang mengundang siapa yang di bawah? Rahmat. Lihat yang di layar nih, lihat yang di layar. Mendra Manubaya. Yang di layar coba lihat anak-anak. Undangan dari ketua OSIS-nya itu. Di balik bukunya lagi satu halaman. Yang undangan ketua OSIS-nya, silakan dilihat yang di layar dulu, yang di layar dulu lihat, jangan lihat yang di buku dulu. Yang senada Bu di layar. Belum kelihatan berarti yang di layar Kalau begitu lihat halaman 152 coba. 152. Sudah ketemu? Nah, sudah. Coba anak-anak lihat. Coba anak-anak lihat. Undangannya ditujukan kepada Bapak Awan. Nah, diundang oleh siapa itu di bawahnya ada yang mengundang? Ketua OSIS. Nah, ketua OSIS yang mengundang. Ini termasuk surat resmi apa surat tidak resmi? Apa surat setengah resmi? Coba lihat yang di layar. Yang undangan ketua OSIS-nya itu organisasi siswa intra sekolah SMA Negeri Tanjang. Resmi apa tidak resmi atau surat setengah resmi? Surat resmi. Surat resmi. Surat resmi, Bu. Surat resmi. Coba dimatikan dulu suaranya anak-anak. Dimatikan dulu suaranya. Jawab di chat ya. Jawab di chat. Matikan dulu suaranya ya. Anak-anak bisa jawab di chat. Ini yang Ibu tampilkan ini surat resmi, apa surat setengah resmi atau surat tidak resmi? Silakan jawab di chat ya. Di chat jawab, tulis jawabannya di kolom chatting atau komentar pesan. Surat resmi, Yona, surat resmi. Dwi Payanti, surat resmi. Surat resmi, Bu. Surat resmi, Bu. Ingat, pakai ke jawaban sendiri ya, jangan pakai jawaban teman. Kalau misalnya nanti temannya salah, anak-anak yang lain ikut salah. Surat resmi, Bu. Ya, surat resmi. Surat resmi. Berarti semua menjawab surat resmi ya. Nah, sekarang Ibu balik ke sini. Nah, anak-anak, yang namanya surat resmi. Nah, Ibu lanjut dulu sebelum menjelaskan ke surat resmi. Sekarang ini surat apa namanya? Nah, lihat yang di layar. Ibu sudah besarkan itu.
Silakan jawab di chat, di kolom chat jawab ya, ini surat apa namanya ini. Nah, surat apa jawabannya? Silakan jawab di kolom chat. Ini suratnya, silakan jawab di kolom chat, ayo. Kepada saudara Sumardi di tempat, salam. Dengan ini mengharapkan kehadiran saudara pada, nah, ayo surat apa namanya itu, surat apa? Jawab. Nah, Ibu sekarang baca chatnya dulu. Surat tidak resmi, Bu. Yona, surat tidak resmi. Ayo yang lain mau gimana jawabannya yang kalau begitu? Nah, Ibu munculkan lagi, ayo. Ayo, silakan di kolom chat jawab. Jenis surat itu ada 3 ya anak-anak ya. Surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Nah, silakan kalau yang ini surat apakah namanya? Silakan dijawab dulu, Ibu belum membenar dan menyalahkan. Fitri, surat tidak resmi, Bu. Dian, surat resmi. Surat tidak resmi, Bu. Ya. Nah, lagi satu. Ibu simpan dulu jawabannya ya. Jawaban anak-anak Ibu simpan dulu. Sekarang lagi satu Ibu tampilkan surat. Kalau yang ini surat apakah namanya? Nah, ini surat apa namanya? Silakan jawab di kolom chat juga. Undangan teman-temanku yang baik datang ya di acara ulang tahunku. Nah, kalau itu surat apa namanya? Ayo jawab coba. Kalau undangan ulang tahun, tidak resmi, surat resmi, tidak resmi, surat ulang tahun. Pilihannya 3 ya. Resmi, setengah resmi, sama tidak resmi. Surat resmi. Surat tidak resmi, Bu. Surat tidak resmi. Jawabannya beraneka ragam ini. Surat resmi. Nah, sekarang Ibu langsung ke sini saja. Di buku anak-anak sudah dijelaskan atau sudah ada. Silakan anak-anak lihat dulu bukunya. Ibu sambil menjelaskan atau mengajak anak-anak mencari tahu sebenarnya ini surat apa sih gitu. Nah, ini. Nah, kita mulai dari surat resmi. Nah, ini. Ciri-ciri. Nah, ini namanya surat resmi. Ciri-cirinya surat resmi itu adalah ada apanya? Ini sudah ada di buku anak-anak juga. Ada kepala surat. Yang namanya kepala surat ya ini ada KOP, ada pemerintah yang mengundang itu atas nama pemerintah begitu. Ada nama lembaganya. Misalnya seperti di sekolah kita ada nama SD-nya kita di sini. Nah, begitu. Itu namanya kepala surat. Nah, ini contoh surat resmi, ada bagian-bagiannya yang harus diikuti. Nah, di sini ada juga nama dan alamat tujuan, ini harus isi ya. Anak-anak kepada siapa? Bapak Hermawan, Dusun Mentari. Nah, sudah isi nama dan alamat, berarti nanti yang membawa suratnya agar tidak nyasar. Nah, di dalamnya ada isi surat. Jangan lupa ada pembuka dengan hormat atau salam hormat begitu. Nah, isinya itu tentang acaranya. Kemudian yang terakhir ada penutup surat, isi ucapan terima kasih. Kemudian bagian akhir terdapat tempat
tanggal, kemudian jabatannya. Misalnya ibu yang mengundang, misalnya ibu di sini isi Labasari 10 Oktober 2021. Guru kelas 5 begitu, atau guru SD 1 Labasari. Isi Niwayan Ekan, isi tanda tangannya ibu. Itu namanya surat resmi. Ingat anak-anak, yang inilah yang namanya surat resmi. Nah, berarti yang tadi jawabannya kurang tepat. Anak-anak sekarang harus sudah tahu ya. Kita belajar bersama-sama agar anak-anak bisa tahu, oh kalau begini surat resmi namanya, begitu. Nah, kemudian, kalau yang begini, undangan pribadi namanya atau surat tidak resmi. Tadi Jody sudah benar menjawab ya. Surat tidak resmi. Nah, isinya itu bebas. Maksudnya dia mengundang teman-teman hadir ya nanti di acara ulang tahunku, begitu misalnya. Teman-teman, nanti aku akan mengadakan syukuran, datang ya jam sekian. Itu boleh diisi hiasan. Kalau surat resmi tidak boleh. Tidak boleh isi gambar-gambar, bintang-bintang, begitu tidak boleh isi. Nah, untuk surat setengah resmi, nah seperti ini. Dia tidak isi kepala suratnya, tetapi isinya lengkap. Kemudian ada tanda tangan, nama, dan ada hormat saya. Begitu, setengah resmi. Dia resmi tetapi tidak sangat resmi. Membahas masalah perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-71. Nah, sekarang kembali lagi. Sekarang ibu bertanya kepada anak-anak, apakah sudah paham? Silahkan jawab di kolom chatting. Kalau tidak ada, nanti kita sama-sama, bukan ibu ya, kita sama-sama belajar lagi. Apakah harus diberikan contoh lagi? Nanti misalnya di WA ibu kirimkan lagi contoh-contoh surat. Oh, ini surat resmi anak-anak. Di sekolah ada contohnya kan, ibu bisa kirimkan nanti di WA. Mana contoh surat resmi? Misalnya kalau surat cinta itu tidak resmi ya. Misalnya anak-anak mau ngomong, aku sayang sama kamu, aku mau belajar sama kamu. Boleh ya gitu. Itu surat tidak resmi. Nah, misalnya kalau anak-anak di balai desa mau mengundang bapak siapa misalnya untuk menyumbang ogoh-ogoh misalnya. Diharapkan kehadiran Bapak untuk membahas ogoh-ogoh, salam hormat kami, siapa misalnya. Kadek Agus Septiana, isi tanda tangan, berarti salam hormat, karena mengundang orang yang lebih tinggi, jadi itu surat setengah resmi. Nah, seperti Purniawan sudah paham, Bu. Fiona sudah paham, ya bagus. Nah, sekarang dicatat dulu. Dicatat untuk tugasnya nanti, anak-anak nanti ibu di akhir acara atau di akhir sesi ibu sisakan waktunya untuk anak-anak membuat tugas ya, biar tidak sekarang anak-anak membuat tugas, kasihan nanti anak-anak yang tidak punya paketan habis keburu paketannya untuk belajar di Google Meet. Sekarang silakan dicatat dulu tugasnya khusus surat. Anak-anak silakan membuat satu contoh surat undangan. Baik itu undangan resmi boleh, undangan setengah resmi boleh, misalnya mau nyepi sekarang mau buat ogoh-ogoh, mau undang siapa boleh, mau surat undangan ulang tahun boleh. Kalau surat undangan yang ulang tahun atau yang tidak resmi, anak-anak boleh isi gambar-gambar dulu. Boleh matikan kamera dulu, boleh matikan kamera, agar bisa menonton YouTube-nya. Ibu juga nonton nanti di sini. Ya, silakan ditonton dulu. Bu. Nah, tonton dulu, silakan ditonton. Itu perubahan wujud benda. Silakan klik di pesannya tuh deh, ada nanti link. Kadek Agus jelek sinyal, ya tidak apa-apa. Nanti bisa ditonton ulang pada saat pembelajaran selesai. Yang bisa nonton silakan ditonton dulu.
Suaranya Kurniawan tolong di mute dulu atau dimatikan suaranya Kurniawan. Iya, Bu. Nah, silakan ditonton dulu. Untuk kali ini kita akan ada 6 proses perubahan. Silakan disimak baik-baik. Nah, di depan Bu April sudah ada beberapa alat dan bahan untuk melakukan eksperimen tentang proses menyublim dan mengkristal. Sebelumnya, Bu April akan jelaskan sedikit tentang proses menyublim dan mengkristal. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda. Membuat kesimpulan tentang percobaan yang ditonton tadi. Silakan dicatat itu, nanti dikirim juga melalui WA. Nah, ini surat undangannya. Dengan ini mengharapkan kehadiran saudara pada hari Kamis 10 Agustus pukul 19.00 tempat di rumah Bapak Saifuddin membahas perayaan Hari Kemerdekaan RI. Nah, sekarang kalau anak-anak membaca surat itu undangannya untuk apa? Undangannya untuk apa? Membahas kemerdekaan. Nah, berarti kita sudah Hari Kemerdekaan. Berarti Indonesia sudah merdeka apa belum? Sudah. Sudah. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah mengisi kemerdekaan. Jawabannya anak apa? Begitu cara mengisi kemerdekaan. Secara sederhana saja, jangan yang jauh-jauh. Misalnya anak-anak menuntut ilmu. Lagi apa yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Komang Jody mengenal budaya. Bagus, Yona mengenal budaya. Jody menuntut ilmu. Berkarya, ya bagus. Lagi siapa? Yuk, lagi keluarkan idenya. Seni, berarti berkarya seni. Nah, lagi berkarya apa Rangga contohnya? Kurniawan, budayanya diapakan? Dian, budayanya diapakan? Bisa dilengkapi. Berbagi ilmu ya, mengunjungi berbagai daerah. Yona bagus karena Yona sudah baca tadi ya. Mungkin yang lain masih lain-lain tadi ketika Yona membacakan. Menulis kegiatan positif. Positif yang baik berarti ya untuk menghormati guru. Untuk mengisi kemerdekaan secara sederhana. Jadi yang anak-anak buat adalah kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Itu soal nomor 3. Tadi bahasanya anak-anak menulis surat, IPA-nya anak-anak membuat kesimpulan, kemudian IPS-nya anak-anak menulis kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mau belajar dengan baik. Semoga pelajaran hari ini berguna bagi anak-anak dan ibu juga. Kemudian mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Silakan anak-anak simpulkan, boleh di kolom chatting atau angkat tangan atau bicara langsung apa saja yang sudah dari pagi kita pelajari sampai sekarang, sampai siang ini. Tadi pertama belajar apa? Ayo, ke satu belajar apa pertama? Undangan. Nah, surat undangan. Nomor 2 kita belajar apa? Kesimpulan dari percobaan. Percobaan. Tentang perubahan. Tentang perubahan. Tentang perubahan wujud benda. Kemudian yang terakhir tentang apa? Kita belajar tentang apa? Kemerdekaan. Nah, silakan diklik langsung diisi ya. Silakan diklik langsung diisi. Waktunya sebentar kok. Soalnya hanya 5 itu. Tentang perasaan anak-anak ketika belajar. Radit sudah mengirim. Iya, jawaban yang nomor 1. Saya senang mengikuti pelajaran hari ini. Iya.
Pelajaran ini berguna bagi saya, iya. Guru mengajar dengan baik, iya. Saya